Halo Cia, Halo Kak, bagaimana kabarmu? baik Kak. Hmm, Kamu tahu nggak kalau keselamatan itu ada? Ada Kak. Apakah kamu yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkanmu? Enggak Kak, karena terlalu banyak dosaku. Hmm, jadi apakah kamu ada minat atau ingin diselamatkan oleh Tuhan? Ada Kak. Baik, puji Tuhan. Sebelum baik, di sini saya akan memberikan sebuah ilustrasi tentang keselamatan. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih buat cinta penyertaan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada hari ini saya akan memberitakan Injil tentang firman-Mu. Kiranya hamba-Mu yang saya injili pada saat ini dapat menerima dan memahami setiap ilustrasi yang dapat memberikan dia sebuah kekuatan untuk yakin dan percaya bahwa keselamatan itu ada dalam kehidupan, ada daripadamu. Tuhan, inilah kehidupan kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Baik, saudari Cia, dulu itu Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan dan manusia itu sangat dekat. Allah dan manusia begitu sangat akrab. Tapi suatu ketika manusia ini jatuh ke dalam dosa karena pengaruh dari sebuah atau seekor ular yang berlambangkan seorang iblis yang ingin menjatuhkan atau menjerumuskan manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi ular ini mempengaruhi si Hawa untuk memakan buah larangan dari Tuhan. Nah, jadi si Hawa ini jadi terpengaruh dan dia termakan oleh omongan si iblis ini atau si ular ini. Dia memakan buah larangan Tuhan, lalu dia memberikannya juga separuh kepada suaminya si Adam. Nah, jadi mereka berdua sudah jatuh ke dalam dosa, dan itulah sebabnya kita dengan Tuhan atau manusia dengan Tuhan begitu sangat jauh, ataupun bisa dikatakan ada jarak di antara kita dengan Tuhan. Itulah awal mulanya manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, dalam ilustrasi ini Tuhan memberikan sebuah kepada kita pedoman yang terambil dari Yesaya 59 ayat 2 mengatakan Tuhan Maha Kudus dan manusia menjadi kotor karena dosa, dan manusia ada di tebing kebinasaan sedangkan Tuhan berada di dalam kehidupan yang kekal. Nah, jadi manusia ini berada dalam kehidupan kesesakan atau kehidupan yang penuh dengan dosa. Nah, sedangkan Tuhan berada dalam kehidupan yang kekal, yang berkecukupan, yang penting dalam kehidupan yang mulia, sejahtera, damai. Nah, jadi ada 3 fakta kenyataan tentang manusia ini. Yang pertama, semua orang berdosa, seperti dalam Roma 6 ayat 23. Nah, di sini juga ada upah dosa ialah maut yang tertulis dalam Roma 6 ayat 23. Dan di dalam Ibrani 10 ayat 27 mengatakan bahwa hukum itu pasti sama seperti manusia. Manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan setelah itu dia dihakimi, dan kemana akhirnya? Nah, akhirnya hukuman itu dapat kita lihat dalam Wahyu 21 ayat 8, yaitu di dalam neraka, lautan api yang menyala-nyala, api yang sangat besar, yang sangat panas. Disitulah jatuh manusia. Dalam hati manusia merasakan kekosongan karena dia terpisahkan dari Tuhan. Nah, jadi manusia ini ingin kembali kepada Tuhan dan membangun jembatan sendiri. Jadi manusia ini berusaha berbuat sebanyak-banyaknya, berusaha mengejar pendidikan sebanyak mungkin, hidup dengan etika dan kesopanan sebaiknya mungkin, dan mulai hidup dengan kesalehan agama, mengikuti segala aturan-aturan dalam agama, taat beribadah,
rajin untuk berdoa dan memuji Tuhan. Namun semuanya itu sia-sia. Jadi dapat kita lihat di Yeremia 17 ayat 9 dan Yesaya 64 ayat 6 yang mengatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membantu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah, dalam Yesaya 64 ayat 6 juga mengatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Nah, jadi selanjutnya juga dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan bahwa semua keselamatan ini hanya bisa jika diberikan oleh Tuhan. Semuanya itu karena kasih karunia Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. Jadi manusia ini menjadi bingung mau berbuat apa, mau melakukan apa, sehingga mereka dapat beroleh keselamatan itu. Nah, jadi bagaimana caranya manusia ingin dekat dan akrab kepada Tuhan penciptanya. Nah, jadi suatu ketika, puji Tuhan, ada Injil ataupun kabar baik, kabar gembira dari Tuhan, yang kabar baiknya adalah Tuhan membuat sebuah jalan sendiri. Jalan itu adalah ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia disalibkan, lalu dia rela disiksa hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Dia menanggung segala penderitaan hanya untuk menyelamatkan kita agar kita tidak dihukum karena dosa-dosa kita. Nah, jadi pada hari yang ketiga Yesus bangkit, dan apa yang Tuhan lakukan? Nah, jadi inilah sebuah inisiatif kerinduan Tuhan. Tuhan membuat sebuah jembatan salib antara manusia dengan dosa. Nah, dapat dibuka di Yohanes 14 dan 6 ayat 6. Selanjutnya di dalam Yohanes 5 ayat 24, Tuhan menjelaskan bagaimana caranya memiliki hidup yang kekal itu, memiliki keselamatan yang daripada Tuhan. Di sini dikatakan, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Ada janji Tuhan ketika mendengar dan percaya, yaitu ia mempunyai hidup yang kekal dan ia tidak turut dihukum kapan nanti di masa penghakiman, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dan ketika ia mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup kita, kita pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dan bagaimanakah percaya yang Tuhan mau? Di sini kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mempercayai bahwa Tuhan itu adalah juru selamat kita. Kita harus mengakui segala dosa-dosa kita yang telah kita perbuat, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak kita sengajai. Jadi kita harus mengakui segala kesalahan kita di dunia ini. Kita jangan menyembunyikan segala kesalahan kita hanya untuk mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Karena apabila kita berbohong, pasti kita akan justru akan lebih jauh daripada Tuhan dan tidak memiliki kehidupan yang kekal itu. Nah, jadi bagaimana dengan kamu, Cia? Apakah kamu percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkanmu setelah mendengarkan ilustrasi ini? Apakah kamu yakin bahwa Tuhan akan menyelamatkanmu? Bagaimana? Percaya, Kak. Baik, puji Tuhan. Jadi kalau saudari Cia percaya, marilah bertobat. Kita lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. Kita jangan hanya beribadah untuk formalitas saja. Jadi kita harus lebih sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita malas-malas beribadah. Kita harus bisa mengubah semuanya itu supaya kita kelak akan menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, jadi karena saudari Cia telah percaya bahwa keselamatan akan ada pada saudari Cia ketika saudari Cia mengubah kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru yang lebih baik lagi, Tuhan akan menuntut kita. Mari kita
menyerahkan kehidupan kita supaya kita juga dipimpin dan dituntun oleh Tuhan, supaya jalan kita mudah untuk mencapai keinginan yang Tuhan beritakan kepada kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih buat setiap lawatan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba-Mu telah siap memberitakan Injil, kiranya Engkau yang memberkatinya dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, puji syukur kami ucapkan penginjilan hari ini berhasil buat saudari Cia yang ingin menerima firman-Mu dan percaya bahwa keselamatan itu menyertainya. Tuhan, tolong bimbing dia, arahkan dia agar dia dapat lebih sungguh-sungguh lagi memuji dan memuliakan nama-Mu, supaya dia lebih dekat lagi kepadamu, agar dia merasakan betapa besar cinta kasih-Mu dalam kehidupannya. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan saudari Cia, agar dia lebih sungguh-sungguh lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau mengubah kehidupannya, kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang lebih baru lagi, dan turut untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah kehidupan si Cia Tuhan, kehidupan kami serahkan hanya dalam tangan-Mu, dalam penyertaan-Mu kami berserta Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami